Your gift of love they crucified. They love and scorn him as he died. The humble king they name a fraud, and sacrifice the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called the Lamb of God. The Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Nah, kita bicara salib dan misi. Seringkali kita bicara gereja dan misi. Tapi ketika kita bicara salib dan misi, kita bicara di sini soal teologi dan penginjilan. Nah, sampai di manakah hubungan antara salib dengan misi? Itu menjadi kunci ceramah kita pada pagi hari ini. Tadi saya katakan salib membicarakan teologi, misi bicarakan penginjilan. Jadi tidak ada misi, tidak ada penginjilan tanpa salib, tanpa teologi. Nah, kalau gitu kita tanya, apakah itu teologi? Seringkali kita kata teologi itu urusan pendeta. Nah, kata teologi itu ada dua kata. Kata theos, Allah, dan logos, firman. Jadi, teologi itu sebenarnya bukan semacam pengetahuan manusia, ilmu manusia yang berpikir tentang Allah. Itu bukan. Teologi adalah pengenalan terhadap Allah didasarkan firman yang diwahyukan oleh Allah. Tanpa Allah mewahyukan diri, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengenal Allah dengan benar dan tepat. Jelas? Jelas. Dengan kata lain, teologi harus meninggalkan landasan di mana manusia menjadi pusat, subjek, dan Allah menjadi objek penyelidikan manusia. Itu bukan teologi. Teologi harus meninggalkan landasan di mana manusia menjadi subjek, Allah menjadi objek. Tidak. Dalam teologi hanya punya satu subjek, subjek yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-menawar, yaitu Allah sendiri. Allah yang berinisiatif, perkenalkan diri. Allah sendiri yang memperkenalkan diri. Allah sendiri yang mewahyukan diri, mengiluminasikan kepada manusia, supaya manusia bisa mengenal Allah yang benar. Nah, itu teologi. Nah, kalau teologi dikembalikan, kalau di jalur yang benar, yaitu menjunjung otoritas Alkitab, maka teologi akan melayani gereja dengan kuat kuasa. Teologi tidak menjadi penghalang pertumbuhan perkembangan gereja. Teologi tidak menjadi perintang penginjilan. Jelas.
Nah, itu teologi. Saya belum bicara tentang salibnya. Apa itu penginjilan? Penginjilan dari kata Injil. Injil itu dari kata euangelion, kabar baik. Di dalam Alkitab tidak pernah kata Injil digunakan dalam bentuk majemuk, selalu dalam bentuk tunggal. Artinya satu-satunya kabar baik yang terdapat dalam Kristus yang telah mati, bangkit, menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kata penginjilan adalah aktivitas memproklamirkan satu-satunya kabar baik yang terdapat dalam Kristus yang telah menyediakan keselamatan bagi manusia. Itulah penginjilan. Jadi dengan kata lain, teologi itu merumuskan doktrin Kristen penting berdasarkan firman Tuhan untuk menjadi kriteria iman kita. Merumuskan doktrin penting didasarkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan iman kita. Itu teologi. Nah, penginjilan adalah aktivitas mengabarkan kabar baik yang telah kita percaya dan terima kepada dunia supaya orang-orang lain beroleh keselamatan seperti kita alami. Nah, kalau teologi dengan penginjilan, salib dengan misi menjadi satu, gereja punya tulang punggung yang kuat dan punya aktivitas yang dinamis. Jelas? Teologi, penginjilan jadi satu, salib dengan misi jadi satu. Gereja punya tulang, saudara punya tulang punggung enggak? Saudara, tulang punggung saudara penting enggak? Hah? Tulang punggung saudara kunci untuk apa saudara? Berdiri, berjalan, berlari, bahkan duduk. Kalau tulang punggung saudara sakit, kira-kira duduk bagaimana saudara? Kira-kira. Kalau tulang punggung saudara sakit, berdiri bagaimana saudara? Berjalan, berlari. Nah, saudara, ketika salib dan misi jadi satu, gereja punya tulang punggung yang kuat dan punya aktivitas yang paling dinamis dan kekuatan yang luar biasa. Jelas? Jelas. Nah, apakah teologinya salib? Apakah teologi misi? Nah, saya ambil contoh. Kalau kita baca 1 Yohanes pasal 4, coba kita baca ya. 1 Yohanes pasal 4. Baik, 1 Yohanes pasal 4. Kita baca ayat 8, 9 dan 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa, ayat 9. Ada gambaran Allah itu kasih adanya. Nah, ketika dikata Allah itu kasih adanya, apa artinya kasih Allah? Tidak ditinggalkan, dibiarkan untuk kita tafsirkan masing-masing secara subjektif. Tidak. Ketika Allah itu kasih, perhatikan, disambung kalimat apa? Mengutus anaknya, lalu apa saudara? Mengutus anaknya, lalu apa? Menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi ada konteks doktrin yang penting
menjelaskan apakah itu kasih Allah. Jelas ini ayat. Ya, Allah itu kasih. Nggak dibiarkan kita masing-masing tafsirkan apa itu kasih Allah. Ada konteks pengajaran yang penting yang menjelaskan apa itu kasih Allah. Nah, mengapa saya ungkapkan kata ini? Di sini kita bicara doktrin sebelum kita bicara misi. Saya tanya, kaum liberal percaya enggak Allah itu kasih? Nah, kaum liberal percaya enggak Allah itu kasih? Percaya. Tetapi mereka menyangkal sama sekali sifat penggantian Kristus di atas kayu salib. Percayalah Allah itu kasih, tapi menyangkal secara total Tuhan mati menggantikan kita. Mereka menggambarkan begini, Allah itu kasih, tetapi Kristus tidak sebenarnya perlu mati menggantikan kita supaya kemurkaan Allah diredakan terhadap orang berdosa. Cerita begini, kalau Allah itu kasih, ya, kemurkaan Allah itu apa? Gampang apa? Diredakan. Kalau Allah itu kasih, Allah itu bisa apa? Bisa mudah mengampuni. So itu mereka katakan Kristus mati itu hanya satu tindakan seorang martir untuk memberi contoh moral bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan. Dan kata lain, mereka menyangkal kemurkaan Allah itu harus diredakan melalui apa? Pencurahan darah Kristus di atas kayu salib. Mereka menyangkal Allah mengutus anaknya itu untuk mati menjadi penebusan bagi manusia. Walaupun mereka percaya Allah itu kasih. Mereka tidak bisa lihat pentingnya itu doktrin. Itu teologi. Jelas. Nah, kalau gitu kita bertanya, apakah teologinya salib? Berdasarkan ayat ini, 1 Yohanes pasal 4. Apakah teologinya salib? Itu kata kunci. Ayat yang ke-10. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kata pendamaian, itu kata propitiasi, selalu berhubungan dengan kemurkaan Allah. Kata ini dalam Alkitab selalu, kata pendamaian selalu berhubungan dengan kemurkaan Allah. Allah yang maha adil dan maha suci. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menjalankan keadilan Allah. Yesus datang ke dalam dunia melaksanakan kesucian Allah yang mutlak. Allah adalah Allah. Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Allah adalah Allah. Dia tidak bisa bertoleransi terhadap dosa. Jadi ketika manusia berdosa, Allah sangat murka yang tidak bisa ditanggung oleh manusia. Siapakah di antara manusia yang bisa berdiri di hadapan Allah ketika Allah murka? Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan berdiri di hadapan Allah. Nah, ketika kemurkaan Allah dicurahkan kepada manusia, Yesus datang menanggung kemurkaannya itu di mana? Melalui kayu salib. Nah, itulah teologi. Teologinya salib. Yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4. Itu kata propitiasi. Jelas? Nah, saudara, kalau kita sudah belajar apakah teologi salib, apakah teologi penginjilan? Apa teologi misi? Nah, berapa kalimat
bagus. Saya kutip ya. Pertama itu dari Walter B. Knight. Dia katakan begini, saya gunakan bahasa Inggris. The cross of Christ was division for none, efficient for all, sufficient for all, efficient only for those who believe. Artinya salib Kristus apa? Tidak kurang apapun, sempurna, nggak perlu ditambah apa-apa. Artinya division for none, tidak ada kurang apa-apa. Sufficient for all, cukup untuk semua orang, nggak ada perbedaan. Tapi apa? Efficient. Apa efficient? Apa? Tepat guna, berdaya guna. Efficient bagaimana? Hanya orang yang percaya. Nah itu teologi. Salib apa sudah? Tidak kurang apapun. Apa yang Tuhan kerjakan sudah sempurna. Cukup bagi semua orang. Tidak ada perbedaan umur, pendidikan, jabatan, tidak ada beda. Tapi hanya efisien. Berguna bagi orang yang nah itu teologi salib. Jelas. Nah misi. Allah punya berapa anak saudara? Tuhan punya berapa anak? Allah itu punya berapa anak saudara? Nah, Allah punya berapa anak saudara? Tadi kita baca 1 Yohanes pasal 4 kan? Apa saudara? Allah itu mengasihi, mengutus berapa anak saudara? 1. Tunggal lagi. Nah saudara, bagus lagi. Livingston. Dia berkata begini, saya gunakan bahasa Inggris. God had only one son, and he was a missionary. Bagus ya. Allah hanya punya 1 anak, tapi dia adalah missionary. Jelas. Allah punya 1 anak, anaknya itu adalah seorang missionary. Nah kesimpulan itu apa? Itu namanya apa? Misi. Misi perlu seorang misioneri baru bisa bermisi, betul Pak Tulus? Seperti itu misioneri kan? Kalau misioneri lokal ya, betul nggak? Misioneri. Nah kesimpulan saudara, satu kutip lagi. Every heart without Christ is a mission field. Lalu every heart with Christ is a missionary. Setiap hati yang tanpa Kristus menjadi apa? Ladang misi. Setiap hati yang ada Kristus menjadi seorang misioneri. Jelas. Ada gambaran? Gambaran saudara? Di situ hubungan ada salib dan misi tidak bisa dipisahkan. Jelas. Setiap hati tanpa Kristus adalah ladang misi. Setiap hati dengan Kristus adalah misioneri. Maka kita pergi bermisi. Menjadi apa saudara? Misioneri. Jelas? Nah ini sedikit berat. Berat nggak saudara? Saudara berat nggak? Berat nggak saudara? Berat nggak saudara? Lumayan, lumayan. Saya ulangin ya. Teologi dan penginjilan tidak bisa dipisahkan. Salib dengan misi tidak bisa dipisahkan. Menjadi tulang punggung gereja, supaya gereja punya aktivitas yang paling dinamis, pergi bermisi. Jelas? Nah jam saya selesai. Tuhan berkati bagian pertama yang berat sedikit, nanti dibantu dengan yang setengah berat, akhir kesimpulannya paling ringan gitu ya. Tuhan berkati apa yang kita belajar.